Saudara, beberapa saat lagi laga Piala AFF U23 Timnas lawan Malaysia akan segera dimulai. Kita pantau situasi paling baru nih jelang pertandingan malam hari ini di Stadion GBK bersama jurnalis Kompas TV ada Angga Nur Rizky. Selamat malam Angga. Iya, Angga, apakah starting line up ini sudah diumumkan? Siapa saja nih pemain yang akan diturunkan di awal, Angga? Ya, baik Audrey dan juga saudara, baru saja kami terima daftar susunan pemain untuk laga Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia begitu. Dari daftar susunan pemain yang kami terima terdapat dua perubahan, yakni yang pertama ada Cahya Supriyadi di sektor penjaga gawang yang menggantikan Ardiansyah, kiper yang menjaga gawang Timnas Indonesia di dua laga sebelumnya dan mencatatkan Mir Bobol. Lalu juga ada Jenderal lapangan tengah Indonesia yakni Arkan Fikri yang ternyata tidak dimainkan di laga ini. Posisi Arkan Fikri kemudian digantikan oleh Victor Detan, dan pergantian ini kemungkinan besar akan menjadikan Victor Detan sebagai pemain sayap kanan Indonesia mendampingi Rahmat Arjuna di sisi kiri, sementara Raihan Hanan akan dimainkan di posisi gelandang serang begitu. Namun dan untuk sektor pemain belakang, Kadek Arel yang sebelumnya tampil sebagai kapten akan kembali didampingi Kakang Rudianto, dan di sektor kanan ada Alvarez Buffon, sementara pemain Persija Doni Tripamungkas mengisi sektor bek sayap kiri. Sementara di lini tengah seperti yang saya sebutkan tadi ada Raihan Hanan yang bertugas lebih menyerang, kemudian juga ada Robi Darwis dan Tony Firmansyah, dua gelandang breaker yang mempunyai visi bermain apik dan bisa menghentikan laju pemain lawan, dipasang sebagai double pivot begitu. Untuk timnas Malaysia sendiri, seperti kita ketahui, Malaysia memang menyulitkan Indonesia selalu di laga-laga Piala AFF, terutama di Piala AFF U23 ya. Seperti kita tahu bahwa sebelumnya di Piala AFF U23 tahun 2023 Malaysia juga mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1, di mana salah satu pemainnya mencetak 2 gol, Fergus Tierney, yang hari ini kembali dimainkan. Dan semoga saja tentunya pemain belakang kita bisa menghalau setiap serangan yang dilancarkan Malaysia, karena kita hanya butuh hasil seri untuk melangkah ke semifinal. Namun pelatih timnas U23 Gerald van den Berg sendiri bilang rivalitas kedua negara di Piala AFF sendiri memang tidak hanya sekedar pertaruhan 3 poin begitu. Gerald bilang bahwa adu gengsi dan kebanggaan tersendiri melawan Malaysia, sehingga hasil seri tidak dianggap cukup untuk pertandingan nanti, begitu Audrey. Iya, ada utak-atik pemain, ada harapan yang begitu besar juga lawan Malaysia malam hari ini. Sebenarnya kira-kira seperti apa sih Angga strategi yang diterapkan oleh pelatih Van den Berg lawan Malaysia? Ya, seperti dua laga sebelumnya memang Gerald van den Berg sendiri pelatih yang cenderung memiliki tipe klasik ya. Dia tidak peduli dengan apa yang dipunyai tim lawan, tapi lebih fokus dengan pemainnya sendiri. Jika kita lihat dua pertandingan sebelumnya, ciri khas permainan Gerald van den Berg sendiri adalah penguasaan bola, di mana Indonesia memiliki rata penguasaan sebesar 70% dari dua laga. Lalu juga Gerald juga ingin pemain banyak mengkreasikan peluang, karena salah satu cara untuk memenangkan pertandingan adalah mengkreasikan peluang dan mencetak gol. Gerald juga menekankan bahwa pemainnya dilarang hilang fokus. Fokus harus terus dijaga selama 90 menit. Jadi kami memprediksi permainan tidak akan jauh berbeda. Penguasaan bola akan terus diterapkan selama 90 menit untuk menekan Malaysia. Begitu, Audrey. Iya, terima kasih untuk ulasannya jurnalis Kompas TV Angga Nur Rizky dari Stadion GBK Jakarta. Setelah ini, saudara, nakoda kapal Barcelona 5 diperiksa polisi atas kebakaran kapal di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang menewaskan 5 orang.